setiap hari kita tidak pernah lepas dari Al-Quran, membaca Al-Quran, tidak salah kalau Rasulullah menggambarkan kita termasuk orang yang terbaik. Alif Lam Ra Tilka ayatul kitabil mubin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah karena pada kesempatan petang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Mutuga ya, dalam rangka acara tamasya taklim malam Sabtu ya, tamasya. Yang ada salat dan salam selalu kita limpahkan junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat dan keluarganya, pada sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai yang akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam adalah cukup bangga ya dengan predikat kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang terbaik ya. Dalam surat Al-Imran ayat 110 Allah menggambarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar ya. Inilah kebanggaan bagi kita ya sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, dan menjadi kebanggaan kita karena kita termasuk umat yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah dan menjadi umat Nabi Muhammad. Ini paling kita syukuri, karena kalau kita tidak umat Nabi Muhammad mungkin berbeda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada beberapa hal yang kami sampaikan ya dalam pembahasan ini. Dalam banyak hadis Rasulullah menggambarkan tentang siapakah orang-orang yang terbaik. Siapakah orang-orang yang terbaik itu? Rasulullah menggambarkan di dalam banyak hadis yang ada. Yang pertama, orang-orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian itu ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran wa 'allam dan mengajarkannya. Mengapa ini menjadi sebuah kriteria Rasulullah menjadi orang yang terbaik? Karena memang orang yang belajar Al-Quran itu memang sebuah keistimewaan ya. Kita belajar Al-Quran satu huruf saja ada 10 kebaikan
Kita belajar alif ba ta sa jim dan sebagainya. Setiap huruf kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi kalau setiap hari ya turun. Kita belajar atau membacanya ya minimal 1/4 juz atau 1 lembar, 2 lembar ya. Bayangkan saja. Kalau rutinitas itu bisa kita lakukan setiap hari, kita tidak pernah lepas dari Al-Quran, membaca Al-Quran, tidak salah kalau Rasulullah menggambarkan kita termasuk orang yang terbaik. Apalagi kalau kita bisa mengajarkannya. Kan tidak semua orang bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik. Minimal mengajarkan agar orang itu bisa membaca Al-Quran ya. Dan memang maaf sangat merugi jika zaman sekarang ini ada orang yang tidak bisa atau belum bisa membaca Al-Quran. Sangat rugi sekali. Karena apa? Orang belajar Al-Quran itu sudah banyak metodenya. Bahkan yang kemarin tercepat itu hanya 3 jam saja bisa. Jadi dilatih training 3 jam ya agar dia mulai dari jilid gitu, huruf bisa dia membaca Al-Quran walaupun mungkin belum bisa secara lancar baik ya. Gitu. Ini keistimewaan yang Rasulullah berikan pada kita. Khairukum ya, kamu adalah orang yang terbaik. Yang kedua, orang yang terbaik yang kedua itu adalah orang yang bagus akhlaknya. Yang dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan khiyarukum ahasinukum akhlaqan ya. Orang yang terbaik dari kalian ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Ini menjadi sumber inspirasi kita semuanya. Bagaimana Rasulullah dulu ketika berdakwah itu yang Rasulullah ya perbaiki adalah akhlaknya ya. Bahkan Rasulullah itu digambarkan sebagai yang mempunyai budi pekerti atau akhlak yang sangat agung ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad ya benar-benar berbudi pekerti atau berakhlak yang azim, yang agung. Bayangkan saja jika Rasulullah itu ketika berdakwah tidak mempunyai akhlak yang atau kurang, akhlaknya kurang baik ya, pasti banyak orang yang akan menjauhinya ya. Dan Rasulullah itu sejak kecil memang mempunyai akhlak yang luar biasa ya. Bahkan di umur masih remaja pun beliau dipercaya untuk membawa ya dititipi gitu, barang-barang, dan setiap orang yang menitipkan sesuatu barang itu utuh sedia kala, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Ini kehebatannya Rasulullah sejak kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bagus
ketika membayar hutang. Maksudnya orang yang membayar hutang, ya. Seorang yang paling bagus membayar hutang, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, khairukum aksanakum qadaan, ya. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang paling bagus qadaan, yang membayar hutang. Ai inda raddil qardi, ya, yaitu ketika mengembalikan hutangnya itu tepat waktu. Jadi kalau orang mempunyai hutang, dia bisa membayar tepat waktu itu termasuk bagian orang yang terbaik. Yang terjadi sekarang ini adalah ketika dia berhutang, ya, ketika ditagih tidak, maksudnya belanjani, jadi ngumpet-ngumpet dan sebagainya. Bahkan ketika ketemu malah dia yang marah-marah, ya, yang terjadi begitu. Dan biasanya orang yang berhutang itu, kalau dia tidak, keinginan kuatnya membayar itu kurang, mesti ribut, pasti, ya, walaupun hutangnya hanya sedikit, apalagi yang banyak, ya. Itu jadi orang yang terbaik itu salah satu orang yang dia tepat membayar hutang, ya. Yang keempat, selanjutnya adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejelekannya, ya. Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyampaikan, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu sarruhu, ya. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah yurja, yang diharapkan khairuhu, kebaikannya, dan wa yu'manu surruhu, yang aman dari kejelekan. Maksudnya dia itu orang yang selalu dinanti kebaikannya oleh orang lain, ya. Dan Allah itu mengamankan kejelekannya, maksudnya menyembunyikan kejelekan. Jadi kalau Allah itu menyembunyikan kejelekannya, maksudnya kejelekan ini bukan dalam arti kejelekan yang fatal, tidak, ya. Kejelekan mungkin kejelekan yang dianggap kurang oleh orang lain dan sebagainya, ya, Allah amankan, ya. Dan biasanya, ya, sekarang ini mungkin orang-orang yang kita lihat, orang yang kelihatannya baik, kelihatannya dia itu orang yang ya, dalam tataran orang itu baik dalam segala hal, itu karena apa? Karena Allah itu masih menyembunyikan kejelekannya, ya. Bayangkan saja kalau sewaktu-waktu Allah membuka sedikit saja kejelekannya, pasti orang, bahkan orang yang sangat senang sekali ketika dibuka kejelekan sedikit, itu bisa saja dia tidak suka, bahkan membencinya. Ini menjadi gambaran. Dan kita ini mungkin sampai sekarang masih aman. Karena apa? Allah menyembunyikan kejelekan kita, ya. Itu.
Nah, maka orang yang diharapkan kebaikannya dan aman, ya Allah amankan kejelekannya itu, termasuk orang-orang yang terbaik. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya orang yang terbaik, karakter yang terbaik itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, ya, khairukum li ahli. Orang yang terbaik, ya, dari kamu itu, dari kalian itu adalah khairukum li ahli, yaitu orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi Bapak Ibu semuanya dan saudara, jadi kalau kita bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, itu adalah bagian dari kriteria yang Rasulullah berikan pada kita. Ya. Jangan sampai dengan keluarga kita kadang-kadang kurang memperhatikan, tetapi maaf, dengan orang lain malah kita sangat memperhatikan. Itu kadang-kadang hal seperti itu yang kurang pas, ya. Karena orang lain itu akan melihat diri kita, baik tindak tanduk kita, baik apa yang kita ucapkan, itu biasanya dia akan melihat keluarganya juga, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, bagaimana dia terhadap anak sebagainya. Ya. Ini menjadi catatan yang penting bagi kita. Ya, bahkan ada seorang ustadz habaib di Jakarta, ya, dia akhirnya menjadi bahan pembicaraan atau sesuatu yang dianggap tidak baik karena menelantarkan istrinya. Itu, walaupun istrinya, maaf, istri yang kedua, tapi karena emang nikahnya dinikahi harus dianukan diopeni dengan sebaik-baiknya juga, ya, gitu. Orang yang terbaik berikutnya adalah orang yang memberikan makanan kepada orang lain, ya, dan menjawab salam. Ya, dalam hadis Rasulullah menyampaikan, khairukum man at'amat ta'ama wa raddas salam. Ya. Orang yang terbaik dari kalian itu adalah orang yang memberikan makanan, ya, kepada orang lain, ya, dan menjawab salam. Ini ada dua. Kenapa Rasulullah menggambarkan orang yang terbaik itu orang yang memberikan makan? Ya. Karena kalau itu digambarkan dalam Al-Quran saja, ya, orang yang tidak memberi makan orang miskin itu termasuk salah satu ciri orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Wala ara'aital ladzi yad'ul yatim, yang dia menghadik anak yatim dan tidak memberikan makan orang miskin. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan makan orang miskin. Itu gambaran bagi kita. Ya, ketika kita mempunyai kelebihan makanan,
atau mungkin makanan yang ada pada diri kita itu yang kita makan ternyata masih ada potensi untuk lebih, ya kita berusaha membagikan. Apalagi kalau seumpama Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu terutama, kalau masak, bagi masaknya itu baunya sampai ke tetangga sebelah, lagi perumnas itu kan, ya perumnas itu kan rumahnya dempet-dempet, ya bahkan satu buk digunakan untuk 2 rumah, ya. Itu kalau kita masak yang luar biasa lezatnya, pasti itu masuk, ya keambunan sama tetangga kita mesti. Ya kalau pada waktu itu tetangga kita itu maaf juga kecukupan untuk makannya dengan anak-anaknya. Bayangkan saja kalau yang terjadi tetangga kita itu tidak berkecukupan, pada hari itu ternyata dia sudah 2 hari belum makan. Ya, itu. Maka ketika kita memasak, lebih bagus Rasulullah juga mengajarkan memperbanyak kuahnya, ya untuk bisa dibagikan, walaupun dengan lauk yang sedikit kita bagikan kepada tetangga kita. Ya, karena itu termasuk oleh Rasulullah menjadi ciri orang yang terbaik, yang memberikan makan kepada orang lain itu termasuk orang yang terbaik. Dan yang kedua, Rasulullah menggambarkan orang yang menjawab salam. Maka tadi Pak Sakir ketika salam kok do meneng kabeh ya. Nah itu mungkin menjawab tapi mungkin pelan, lirih, ya gitu. Itu maka kewajiban kita memang jika ada yang salam kita wajib untuk menjawabnya. Tapi kalau mengucapkan salam itu sunnah. Tapi kalau kita yang mendengar salam wajib menjawabnya. Kalau tidak menjawab ya dosa. Makanya salam itu bagian dari orang mendamaikan diri kita, menenangkan. Ya, kalimat salam itu kan kalimat doa. Ya. Maka orang yang menyampaikan salam itu mendoakan kita. Apalagi sebagian besar mungkin jadi guru, ya kelebihannya luar biasa. Ya, seorang guru dia mengucapkan salam kepada muridnya, ya mungkin jumlahnya 20 sampai 30 orang, ya kita, dan mereka menjawab salam kita, maka kita didoakan oleh murid-murid kita, jumlahnya banyak. Itu bukan hanya 1-2 hari, itu sampai berpuluh tahun kita menjadi guru, kita mendapatkan doa-doa dari murid kita. Maka jika ada salam, kita wajib untuk menjawabnya, karena itu termasuk orang yang terbaik. Ya. Yang selanjutnya, orang yang terbaik itu orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Manusia yang terbaik itu, orang-orang yang terbaik itu adalah orang yang tola umur, orang yang panjang umurnya, dan amaluhu, baik amalnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang dia itu panjang umurnya dibarengi dengan amalnya juga baik, itu termasuk orang-orang pilihan. Mungkin seperti Pak Farhan itu sekarang umurnya sudah 67, ya panjang, melebihi usianya Rasulullah, ya.
Tapi luar biasa beliau ya, di mana-mana ya menyampaikan kebaikan. Ya. Saya kenal beliau sudah lama, sejak di Pucang Gading ya. Ketika saya dulu pernah mengasuh di panti asuhan Muhammadiyah. Jadi, sebelum sebaik itu ya. Ya tahun 2004 mungkin ya. 2004. Saya pernah jadi pengasuh atau ustadz di panti asuhan Muhammadiyah itu. Ya. Dan saya sudah ketemu dengan Pak Farhan itu. Nah, orang yang panjang umurnya bahkan bagus amalnya itu orang yang terbaik ya. Yang terjadi, bagaimana kalau ada orang yang sudah diberi umur panjang tapi dia belum sadar akan hakikat menjadi manusia orang yang beriman ya. Alhamdulillah saja kita pernah punya presiden sampai 30 tahun. Umur beliau juga termasuk panjang ya, 70-an lebih beliau. Di akhir-akhir beliau alhamdulillah dengan Islam itu sangat baik ya. Bahkan beliau melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila ya, YAMPE-nya beliau itu bisa membangun Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila itu di seluruh Indonesia. Pucang Gading itu kebagian ya. Masjid Nurul Ulum itu adalah masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila ya, YAMPE itu yang ketuanya Pak Haji Soeharto, Haji Muhammad Soeharto ya. Di menjelang dia akhir itu kedekatan dengan Islam sangat baik ya, sehingga banyak yang senang ya terhadap beliau itu. Walaupun sebelumnya di tahun 80 ya 90 itu beliau mungkin kurang ramah dengan umat Islam, tapi di era-era beliau, di 10 tahun beliau menjabat sebagai presiden itu sangat baik ya, dengan umat Islam. Itu Presiden Soeharto itu. Maka kita mengenangnya dengan baik, walaupun mungkin dianggap dulu anak cucunya itu termasuk yang kurang baik, tapi beliau itu termasuk orang yang baik itu. Karena kalau tidak ada beliau, mungkin orang-orang yang berhaluan komunis itu mungkin masih merajalela ya. Dan sekarang terbukti jika itu tidak menjadi ketat, mereka menguasai banyak lini ya, orang-orang komunis. Jadi orang yang terbaik tadi orang yang panjang umurnya, tala umuruhu wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Yang selanjutnya, orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bermanfaat, yang punya kemanfaatan untuk orang lain ya. Khairun nas ya anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang khairun nas ya anfa'uhum, yang mempunyai kemanfaatan untuk linnas, orang lain atau manusia. Jadi kita memang di setiap tempat, di setiap waktu, jika kita itu sedang bekerja maupun tidak sedang bekerja, baik itu di lingkungan keluarga kita
maupun lingkungan tetangga kita atau mungkin lingkungan organisasi kita, maka prinsip ini digunakan. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik kalian itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Walaupun kemanfaatannya sangat kecil. Saya punya tetangga itu, maaf secara ekonomi mungkin dia biasa. Tetapi kalau ada ya orang yang berduka ya, atau orang meninggal, dia yang paling pertama ya untuk membantu. Ada kerja bakti di lingkungan RT, dia termasuk orang yang paling pertama yang membantu. Walaupun dia orangnya juga sudah sepuh ya, di atas 50-an tahun, bahkan umurnya mungkin sudah hampir 60. Beliau biasa begitu ya, meringankan semua pekerjaan yang ada di dalam lingkungannya. Di keluarganya juga sama. Saya tanya pada keluarganya juga sama ya, beliau orang tidak neko-neko ya, itu gambarannya. Di orang yang paling baik itu adalah orang yang punya kemanfaatan untuk orang lain di setiap tempat, setiap waktu, maupun di hal-hal yang lain. Terus selanjutnya, orang yang terbaik itu adalah orang yang berakhlak paling bagus dengan temannya ya. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqan ya. Sempurnanya orang mukmin yang paling sempurna, akmaluhu, imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan temannya, aksanuhum khuluqan, dengan temannya. Jadi kalau kita punya teman, berteman, baik itu tangga kita, saudara kita, maupun teman kerja kita, teman organisasi kita, maka kita harus senantiasa berbuat baik kepada mereka. Jika mereka pada saat itu sedang kekurangan, kita bantu. Jika mereka pada saat itu sedang merasakan kesedihan, kita berempati dengan kesedihan beliaunya. Dan itu menjadi teman yang terbaik ya. Jadi orang yang terbaik itu dia yang baik dengan temannya. Yang selanjutnya adalah orang yang berbuat baik kepada, atau yang paling baik kepada tetangganya ya. Dalam surah hadis Rasul mengatakan, khairul ashabi indallahi khairukum li sahibi ya. Sahabat yang terbaik si Allah itu orang yang baik dengan temannya tadi, dan khairul jirani indallahi khairukum li jari, yaitu dan tetangga yang terbaik di sisi Allah ya, wa khairul jirani ya, tetangga yang terbaik indallahi khairukum li jarihi, yaitu orang yang paling baik berbuat baik kepada tetangganya. Ini menjadi sebuah cobaan untuk kita. Kalau seandainya tetangga kita itu memang secara akhlak tidak baik, tapi itu bagian dari kita memang didekatkan dengan tetangga yang seperti itu. Untuk apa? Untuk menjaga kesabaran kita, untuk mengetes kesabaran kita ya, apakah kita
dengan orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita, kita tetap bersabar, tetap berbuat baik kepada beliau. Ini Rasulullah contohkan ya terhadap tetangga beliau itu. Ya, tetangga beliau orang Yahudi, setiap hari dia selalu jalan di depan rumahnya, apa yang dilakukan? Ya, melempari kotoran, ya, menghalangi, memberikan duri di jalanan, bahkan mencaci maki dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak pernah marah. Ya, tidak pernah marah, bahkan beliau selalu tersenyum, menyapa dengan baik tetangganya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika tangganya itu sakit, tidak ada orang yang mau nengok karena memang kelakuannya tidak baik. Kelakuan tetangga tadi memang tidak baik menurut kacamata umum tetangga yang lain. Tapi oleh Rasulullah, beliau datangi, beliau doakan. Dengan sentuhan itu, tetangga itu akhirnya beriman kepada Allah. Ya. Itu bagian proses. Jadi kalau kita punya tetangga yang bentuknya seperti itu, ya itu memang adalah bagian skenario Allah untuk menguji kesabaran kita. Ya. Itu. Jadi saya pernah punya tangga juga begitu. Setiap hari itu ya tadi nyalai jam begitu. Ya, nyalai, bahkan anaknya itu setiap hari itu nukari anak saya. Ya dah, kita hanya doakan, proses berjalan, alhamdulillah. Beliaunya juga sangat baik akhirnya dengan anak saya. Itu bagian proses yang Allah berikan untuk kita mempunyai tetangga yang seperti itu. Jangan malah kita pindah. Ya, sekiranya memang kita masih bisa mengantisipasi. Ya, gitu. Itulah beberapa hal yang menjadi catatan kita. Ya, rangkuman dari beberapa hadis yang Rasulullah sampaikan berkaitan dengan orang yang terbaik. Maka bagi kita adalah berupaya untuk melaksanakan itu. Dan apa yang kita akan lakukan ya sebagai seorang hamba Allah itu ya ada pedomannya semuanya. Itu yang di akhir ini saya akan sedikit menyampaikan sebuah kisah ya. Ini terkait dengan ada seorang ustadz itu pernah bertanya ya. Bertanya pada jamaahnya ya. Dan ini juga mungkin gambaran tentang kita saja ya. Gambaran tentang kita, apa yang akan kita yang kita terapkan pada diri kita ya. Jadi andaikan kita ini hidup di zaman Raja Fir'aun, itu dengan Nabi Musa ya, Musa dengan Fir'aun. Itu kira-kira kita ini jadi pengikutnya Fir'aun atau Musa? Ya. Bayangkan saja. Ya. Fir'aun itu ini gambarannya tentang Musa dan Fir'aun. Ya, Fir'aun itu seorang raja yang sangat mensejahterakan rakyatnya. Ya. Ia bahkan membangun dengan sebaik-baiknya kota Mesir menjadi sebuah peradaban. Maka tidak salah kalau sekarang masih ada
piramida itu. Ya. Dan dia bangun infrastruktur ya di kerajaannya, di kotanya itu dengan sebaik-baiknya. Di Fir'aun itu kan nama Raja Ramses ya, dulu di Mesir Raja Ramses II itu Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu termasuk raja yang sangat kaya ya. Bahkan ia mempunyai bala tentara yang luar biasa besar ya, dan ditakuti oleh banyak kerajaan yang lain. Dan Fir'aun itu punya banyak pengikut yang luar biasa besar ya, karena kebaikan beliau tadi bisa mensejahterakan rakyatnya ya. Bahkan bisa memberikan perlindungan, jaminan kepada rakyatnya juga. Istilahnya sekarang BPJS gratis, rumah sakit gratis dan sebagainya ya, jaminan itu diberikan Fir'aun kepada rakyatnya ya. Bahkan tadi menyediakan makan minum, setelah sekarang pembagian BLT, pembagian sembako dan sebagainya, itu Fir'aun juga melakukan itu ya, gitu. Bahkan juga memberikan banyak hiburan kepada rakyatnya ya. Itu gambaran tentang Fir'aun ya. Sedang Musa itu adalah hanya penggembala ya. Musa itu hanya penggembala, bahkan kecilnya sing ngasuh Fir'aun, bayinya itu yang ngasuh Fir'aun sampai dia menjelang dewasa, yang mengasuh itu Fir'aun ya. Itu bahkan Musa itu ya, kalau dia bicara itu tidak jelas. Cek. Bicaranya dia itu tidak jelas, cadel. Karena apa? Sejak kecil ilatnya itu kan kebakar karena makan bara api. Ketika dia mau dibeleh sama Fir'aun karena dia jabut jenggotnya ya, itu Fir'aun sudah melihat ini kurang ajar ini. Jadi kalau orang Arab itu kalau marah itu kalau disentuh jenggotnya, jabut jenggotnya itu marah. Tapi kalau kepalanya enggak marah ya, itu. Tapi kalau orang Jawa kepalanya yang harus disentuh, biasanya dia marah. Tapi kalau jenggot malah dimusuhi ya. Itu. Dan Musa itu kalau bicara tidak jelas. Bayangkan saja bagaimana dia bisa bicara yang baik kepada pengikutnya, untuk bisa pengikutnya bisa menerima penjelasan beliau. Itu. Alhamdulillah Allah menurunkan saudaranya Harun ya, untuk menjadi pendamping Musa, sehingga apa yang disampaikan Musa itu tersampaikan kepada pengikutnya, kepada orang lain. Karena Harun itu mempunyai keahlian bicara yang luar biasa bagus ya, gitu. Nah, kalau Musa itu hanya seorang yang seperti itu, bahkan dia juga tidak punya kekayaan apa-apa ya. Bayangkan saja tiba-tiba dia mengajak orang lain pindah untuk menyeberang lautan. Bayangkan saja, yang beliau orang biasa seperti itu mengajak orang, ada laut di depannya, diajak untuk nyebrang laut tanpa ada apa-apa.
Kira-kira kalau kita yang hidup pada Raja Fir'aun, kita ini akan pilih pengikutnya siapa? Ya, dengan gambaran seperti itu. Ya, ini nanti akan sinkron dengan gambaran sekarang ini. Baru dibangunkan jalan tol yang tidak baik-baik saja, itu aja wah bangganya bukan membelanya mati-matian. Ya. Itu bahkan diiming-imingi kartu ini dah, padahal tidak juga dibeli, mereka bangga juga. Diiming-imingi mobil, dianggap buatannya yang sampai sekarang tidak pernah ada, itu aja sangat percaya. Ya, bayangkan itu. Kalau Fir'aun enggak, Fir'aun melakukan itu. Ya. Ini gambaran kita. Nah, kalau seumpama kita tidak diberitahukan tentang kisah Fir'aun dengan Nabi Musa itu oleh Al-Quran, maka kita tidak akan tahu sama sekali. Bahkan mungkin Nabi Musa itu dianggap oleh kita yang tahu sejarahnya seumpamanya itu tidak diberitakan oleh Al-Quran, dianggap Nabi Musa itu sebagai seorang teroris. Karena apa? Ngelawan presidennya. Bayangkan saja. Ya, kalau itu tidak diberitakan oleh Al-Quran, kenapa Fir'aun sampai harus digitukan oleh Allah? Karena kesombongan dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Ya, maka mungkin kita masih melihat Fir'aun itu orang yang raja yang sangat luar biasa bagus. Dan Musa itu adalah seorang yang balelo, bahkan mungkin dicap sebagai teroris. Itu gambarannya begitu. Sama juga kalau Pangeran Diponegoro itu seumpama tidak diluruskan sejarahnya, mungkin dianggap Pangeran Diponegoro itu sebagai terorisnya orang-orang Belanda itu. Nah, itu mungkin yang menjadi, makanya semuanya yang diberitakan di dalam Al-Quran harus kita yakini akan kebenarannya. Semua kisah ada di situ, semua kejadian ada di situ, semua bentuk ilmu pengetahuan ada di situ, semua bentuk yang gaib ada di situ, semuanya. Ya. Maka sekali lagi kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, meyakini akan kebenaran bahkan pedoman kita Al-Quran itu. Dan kita jangan sampai hanya karena sekarang banyak yang mendegrasi mendonkan Al-Quran itu, ya, dianggap sesuatu yang ketinggalan zaman dan sebagainya. Padahal Allah menjaga Al-Quran itu sampai nanti yaumul hisab nanti. Itulah mungkin yang saya sampaikan kaitan dengan hal-hal yang sifatnya tadi, ya, orang yang terbaik, dan sedikit tambahan tentang pentingnya kita ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam segala apapun. Jangan sampai Al-Quran itu kita biarkan saja, kita tidak pernah, jarang membacanya, bahkan kita tidak tahu apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Padahal kita mengaku diri kita sebagai seorang Muslim, akan sangat rugi, ya, bagi kita jika tidak semakin dekat dengan Al-Quran. Demikian yang kami sampaikan, semoga ada manfaat untuk kita semuanya. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.